Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Syahidah Aulia, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6, akan menjelaskan tentang apa sih legal opinion itu, gimana cara buatnya. Oleh karena itu, saya di sini akan membuat video mengenai legal opinion. Kita sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia hukum, atau yang mungkin kita belajar hukum, sering berhubungan dengan banyak orang, baik di kampus maupun di luar kampus, baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Kadang orang-orang yang ingin mengerti tentang hukum, ingin mengetahui tentang hukum, akan menanyakan kepada orang yang lebih bisa ilmunya tentang hukum. Sehingga tentu kita harus bisa menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan mereka, karena tentu kita juga belajar di jurusan ilmu hukum, atau kita belajar tentang ilmu hukuman. Oleh karena itu, diperlukannya kemampuan bagi orang hukum atau yang mengerti tentang hukum untuk mengetahui apa itu legal opinion. Dan karena hal itu diperlukannya kemampuan bagi orang hukum untuk memberikan pendapat hukumnya apabila diminta atau diperlukan. Pendapat hukum tidak hanya digunakan dalam menjawab sebuah permasalahan, namun dapat juga digunakan dalam penulisan karya ilmiah sehingga menjadi terstruktur. Sebelum kita masuk ke tahapan pembuatan LO, kita harus mengetahui apa LO itu sendiri. Oke. LO atau legal opinion adalah pendapat hukum yang berisikan analisa, argumentasi, serta rekomendasi hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan pemahaman serta solusi hukum atas permasalahan yang dialaminya. Masyarakat biasa meminta pendapat hukum kepada ahli akademisi, advokat, konsultan hukum, dan profesi di bidang hukum lainnya. Bahkan ada juga yang meminta saran dari mahasiswa hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya ketika terjun di masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang pengertian LO atau legal opinion, kita akan mengetahui isi dari legal opinion itu. Isi dari legal opinion adalah ada 6. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, permasalahan dalam legal opinion. Yang ketiga, bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan seperti data, informasi, dan dokumen. Yang keempat adalah uraian fakta dan kronologis kejadian. Yang kelima adalah analisa hukum dan pendapat. Yang keenam adalah kesimpulan dan saran atau solusi untuk penyelesaian masalah. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu isi dari legal opinion ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi penyelesaian atas dasar apa penulis membuat legal opinion, yaitu apakah berdasarkan permintaan secara tertulis atau secara lisan, agar penulis memberikan pendapat hukumnya atau permasalahan-permasalahan yang dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis. Yang kedua adalah permasalahan dalam legal opinion, yaitu bagian ini menjelaskan tentang permasalahan dalam LO atau legal opinion, berisi penjelasan atas masalah pokok yang dihadapi. Apabila permasalahan hukum yang diuraikan kurang jelas, maka penulis akan merumuskan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan.
Bagian ini berisi uraian tentang dokumen-dokumen referensi, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari korban atau tersangka maupun pihak ketiga yang bersangkutan. Berisi tentang informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada legal opinion untuk mendukung pokok permasalahan. Lalu yang keempat ada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Bagian ini berisi uraian ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan permasalahan yang ada dan dapat dijadikan dasar dalam penulisan pendapat hukum. Yang kelima adalah uraian fakta dan kronologis kejadian. Bagian ini berisi uraian fakta berdasarkan barang bukti utama terkait dengan permasalahan serta dibaut dalam tata urutan kejadian berdasarkan waktu terjadinya permasalahan tersebut. Yang keenam adalah analisa hukum dan pendapat hukum. Bagian ini berisi uraian analisa dan pertimbangan hukum atas proses permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis terhadap permasalahan harus mengacu kepada fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Bagian ini berisi uraian tentang pendapat penulis atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi, serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada. Lalu yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran atau solusi permasalahan. Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahapan-tahapan pembuatan legal opinion. Setelah mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran atau solusi permasalahan terhadap permasalahan yang dibahas. Setelah menjelaskan isi dari legal opinion, kita akan langsung melihat contoh dari legal opinion. Bisa dilihat di sini ada legal opinionnya Nyonya Beningsari. Nah, di legal opinionnya itu harus ada ditujukan kepada siapa dan serta alamat yang lengkap. Terus ada pendahuluannya dulu dan yang bertanda tangan yang membuat legal opinionnya. Terus di sini ceritanya saya jadi advokatnya, lalu permasalahannya ada. Nah, di sini ada pemahamannya. Bisa dibaca bahwa udah ada penjelasannya, semua dokumen yang diberikan kepada kami bla bla bla. Nah, penjelasannya itu, lalu pendapat hukumnya ini ditujukan kepada siapa dan ada kualifikasinya yang masuk. Nah, setelah dokumen-dokumennya sudah tegas dan bagus, maka tinggal masuk ke posisi kasusnya. Posisi kasusnya itu jadi ada kasus prestasi yang dilakukan oleh Nyonya Bening kepada Nyonya Sri Dandang. Nah, di sini posisi kasusnya perjanjian utang piutang dibuat oleh kedua belah pihak dengan persetujuan keduanya pada tanggal 6 September. Lalu perjanjian utang piutang berlaku selama 1 tahun dan perjanjiannya menambah modal bla bla bla. Setelah menandatangani perjanjian, Nyonya Bening 2 bulan tidak hanya membayar uang pokoknya saja. Nah, lalu Sri Rahayu menggugat Nyonya Bening. Namun Nyonya Sri melakukan kayak ngambil mobilnya lagi. Nyonya Bening. Di sini ada permasalahan hukumnya. Tuh, apakah perjanjian yang dilakukan oleh Nyonya Sri Ayura Dandang
permasalahan hukum itu kan dari sebelumnya sudah dijelasin, terus bahan-bahan pendukung mudah, terus penelusuran bahan-bahan hukumnya. Nah, terus analisis hukumnya dijelasin, analisisnya yang dijelasin pokok permasalahannya berdasarkan ketentuannya dan dokumen-dokumen yang ada. Lalu setelah analisa ada pendapat hukum. Nah, di sini pendapat hukum, pendapat penulis atau akademisi hukum mengenai kasusnya dijelasin kayak apakah masuk kategori kontrak, apakah sudah bisa memenuhi syarat sah perjanjian. Lalu ada rekomendasinya jika ada permasalahan atau adanya sengketa dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri. Lalu ada tanda tangan di paling bawah oleh penulis atau advokat atau yang akademisi hukum lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.